Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat Masjid Jami'al Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling tepat yaitu mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang, dan yang paling utama adalah nikmat iman wal Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Setelah kita menyampaikan pujian kepada Allah, tak lupa juga kita sampaikan dan haturkan salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid yang mulia ini di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fakir Khatib mewasiatkan kepada diri Khatib sendiri khususnya juga kepada seluruh jamaah, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, Islam adalah agama yang mengajarkan pemeluknya untuk selalu bahu-membahu, saling membantu satu sama lain. Islam mengajarkan bahwa satu muslim dengan muslim lainnya adalah seperti satu bangunan yang kokoh. Oleh karenanya, selayaknya umat Islam selalu bersatu dan berpegang teguh dengan agama Allah dan tidak tercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Yang artinya, berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali atau agama Allah, janganlah bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ayat ini menjelaskan perintah untuk selalu berpegang
dan selalu mengingat nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan olehnya. Ayat ini mengumpamakan agama sebagai tali Allah yang harus dipegang teguh untuk dipegang erat dan ditegakkan. Pada ayat ini pula Allah memerintahkan untuk selalu mengingat nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada manusia. Di antara nikmat yang dicontohkan dalam ayat ini ialah Allah meluluhkan hati dua kelompok yang berseteru sejak lama pada masa jahiliyah, yaitu Aus dan Khazraj, sehingga keduanya bersatu dalam ikatan persaudaraan Islam. Jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Furqan yang dimuliakan Allah, Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa maksud dari ayat di atas ialah perintah untuk berpegang teguh dengan nama Allah dan tidak bercerai-berai setelah masuk ke dalam Islam. Allah juga memerintahkan untuk selalu mengingat nikmat-nikmatnya. Dalam ayat ini Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa perintah untuk mengingat nikmat Allah ditunjukkan untuk dua suku besar pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertikai dalam jangka waktu yang lama, yaitu Aus dan Khazraj. Kedua suku tersebut kemudian masuk Islam dan menjadi saudara. Allah memberikan nikmat kepada mereka dengan mempersatukan hati mereka dalam persaudaraan sesama Muslim. Selain itu juga Allah mengingatkan kepada mereka nikmat berupa diberi hidayah sehingga masuk Islam dan diselamatkan dari jurang api neraka. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Tafsir Al-Kabir juz 8 halaman 311 menyimpulkan, maksud dari tali Allah pada ayat di atas ialah segala sesuatu yang dapat menjadi perantara melakukan kebaikan di jalan agama. Karenanya para ahli tafsir memiliki pemaknaan yang beragam. Ibnu Abbas misalnya memakai tali Allah dengan janji Allah yang harus dipenuhi oleh manusia, yang juga tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 40 dan Al-Imran ayat 112. Beberapa makna dari tali Allah juga dijelaskan oleh ahli tafsir lain, di antaranya yaitu Al-Quran, agama Allah, taat kepada Allah, ikhlas dalam taubat, ataupun bersatu dalam berjamaah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari semua makna yang disebutkan oleh ulama ahli tafsir, Imam Ar-Razi menjelaskan bahwa semuanya merupakan tali-tali Allah yang harus dipegang teguh untuk mengarungi dunia dan selamat dari panasnya neraka jahanam. Adapun makna larangan bercerai-berai pada ayat ini, Imam Ar-Razi menjelaskan bahwa ada 3 makna kemungkinan dari maksudnya. Yang pertama ialah larangan berselisih dalam agama, sebab kebenaran dalam agama hanya satu dan selainnya merupakan kesesatan. Larangan untuk saling bertikai dan bermusuhan, sebab saat ayat turun banyak dari bangsa jahiliyah bertikai dan berperang satu sama lain. Larangan berpecah belah dan menghilangkan kasih sayang serta cinta. Hal ini merujuk pada beberapa riwayat hadis, di antaranya dari Imam At-Tirmizi dan Abu Dawud yang mengatakan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Dari 73 golongan yang selamat hanya 1 golongan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang selamat ialah al-jamaah as-sawadul azham, yaitu golongan mayoritas atau golongan yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Nabi. Lebih lanjut Imam Ar-Razi menjelaskan, pada ayat ini pula Allah memerintahkan
untuk selalu mengingat nikmatnya. Nikmat yang dimaksud ialah nikmat duniawi dan nikmat ukhrawi. Nikmat duniawi yang dicontohkan ialah Allah mempersatukan dua suku yang telah bertikai sejak lama pada masa jahiliyah, yaitu suku Aus dan Khazraj. Allah meluluhkan hati mereka dan mempersatukan mereka dalam ikatan persaudaraan sesama muslim setelah keduanya masuk Islam. Sedangkan nikmat ukhrawiyah ialah mereka diselamatkan dari api neraka setelah diberikan keimanan dan mati dalam keadaan Islam. Dengan demikian, ada dua garis besar yang menjadi elemen penting dalam kehidupan di dunia, yaitu berpegang teguh pada agama Allah dan selalu mengingat nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang sangat banyak sehingga kita tidak akan mampu menghitung-hitungnya. Namun dari semua nikmat, nikmat iman dan Islam yang paling utama. Sebab dengan keduanya kebahagiaan di dunia dan akhirat dapat diperoleh. Demikian khutbah singkat pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Faya fawjal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda lil khulafa'ir rasyidin wa ashabi nabiyyika ajma'in wat tabi'in wat tabi'in tabi'in wat tabi'in ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wat ta'una wal amrad wal fitan ma la yadfa'u ghayruka an baladina hadha Indonesia khassah wa an sa'iri biladil muslimina amah ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal muslimat fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal muslimat fi Palestin khususan fil Gaza. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban
ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'matihi yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar aqimis shalah